warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri adalah Sri Lestari dengan NIM L021181 Dan saya Muksan dengan NIM L0211811005. Jadi sekarang ini kita akan melakukan praktikum mengenai konsumsi oksigen. Jadi untuk konsumsi oksigen itu merupakan praktikum atau pengujian untuk melihat konsumsi oksigen yang dibutuhkan oleh ikan untuk kebutuhan metabolismenya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proses praktikum. Sebelumnya kita harus mengetahui apa-apa saja alat dan bahan yang kita perlu gunakan dalam praktikum ini. Yaitu ada yang pertama itu ada larutan MnSO4. Kemudian yang kedua itu ada larutan NaOH-KI. Kemudian ada larutan H2SO4. Kemudian ada larutan kanji. Dan yang terakhir itu ada larutan Na2S2O3. Nah, di sini masing-masing larutan memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Untuk larutan MnSO4 dan larutan NaOH-KI itu berfungsi untuk mengikat oksigen pada saat proses filtrasi. Nah, untuk larutan H2SO4 itu berfungsi untuk melepaskan ikatan yang telah diikat sebelumnya pada larutan sebelumnya pada proses filtrasi. Nah, untuk larutan kanji sendiri untuk berfungsi dalam menguraikan setelah melakukan filtrasi, dan untuk larutan terakhir yaitu larutan Na2S2O3 itu berfungsi untuk menetralkan pada saat proses filtrasi sehingga nanti larutannya itu nampak bening. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengujiannya. Pertama-tama kita harus setelah menyiapkan alat dan bahan, kita harus mengetahui deo awalnya, yaitu memasukkan air ke dalam wadah. Jadi yang pertama itu kita memasukkan air ke dalam botol BO itu sampai tidak ada gelembung. Jadi untuk metodenya itu seperti ini, hisap-hisap. Sambil menunggu proses pengambilan deo awal, kita juga menyiapkan ikannya. Nah, kali ini kita menyiapkan ikan jenis maskoki atau Carasis auratus sebanyak 3 sampel ikan. Nah, setelah diambil itu harus dipastikan bahwa tidak ada lagi gelembung pada botol tersebut. Jadi ini merupakan deo awal untuk praktikum kali ini. Kemudian selanjutnya itu kita memasukkan ikan ke dalam toples dan mengaklimatisasinya selama 10 menit. 5 menit. Kemudian setelah 5 menit berjalan, kita mengamati bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh ikan tersebut. Jadi sambil menunggu itu kita akan melakukan metode titrasi. Jadi untuk metode titrasinya itu kita mengambil sampel pertama kita yaitu deo awal untuk dilakukan metode atau proses titrasi tersebut. Nah, untuk awalnya kita menambahkan larutan MnSO4 dan larutan NaOH-KI. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa larutan MnSO4 dan NaOH-KI ini berfungsi untuk mengikat oksigen pada saat proses filtrasi. Nah, untuk penambahannya kita menggunakan 1 ml. Jadi kita akan mengambil larutan MnSO4 sebanyak 1 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya itu mengambil larutan NaOH-KI sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya itu kita homogenkan dengan cara setelah dihomogenkan. Nah,
pengetahuannya itu homogen ini berfungsi untuk agar larutan yang telah ditambahkan tadi dengan air DO tadi itu dapat bercampur secara sempurna. Nah, setelah di homogenkan, maka ditambahkan kemudian larutan H2SO4 sebanyak 1 ml. Ini larutan H2SO4 kita ambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan lagi, kemudian dihomogenkan kembali. Nah, setelah homogen, maka warna yang dapat terlihat apabila menggunakan larutan asli itu dapat berwarna kuning dan memiliki endapan. Setelah dilakukan homogen, proses homogen, maka akan ditambahkan larutan kanji. Tapi dimasukkan ke sini. Jadi kita masukkan larutan tersebut ke dalam itu sebanyak 50 ml. Setelah Setelah itu dimasukkan kita masukkan kembali ke dalam wadah. ke dalam wadah, kemudian nanti itu setelah ini kemudian Ditambahkan dimasukkan larutan kanji. larutan kanji. Jadi larutan kanjinya itu sebanyak 3-5 tetes, tapi saat ini kita hanya menggunakan 3 tetes atau sampai terlihat warna hitam pekat. jadi dimasukkan guys. Fungsi dari larutan kanji ini sendiri Iya. yaitu untuk menguraikan setelah terjadi pelepasan oksigen. Nah, itu dilakukan penguraian, menguraikan. Setelah dicampurkan, maka dilakukan homogen. Cara menghomogen itu botolnya itu dibalik antara ke bawah dan ke atas. Begini, sampai benar-benar tercampur secara sempurna. Ini dinamakan adalah proses homogen. Setelah dihomogenkan, maka apabila menggunakan larutan asli, maka larutan di sini berwarna hitam atau gelap. Setelah tercampur, maka kita kemudian menambahkan kembali larutan Na2S2O3 sebanyak secukupnya saja sampai larutan yang tadi berwarna hitam pekat nantinya akan berubah menjadi bening. Warna ungu-ungu. Bening. Warna bening. Salah itu. Iya, bening. Diburat nanti itu baru bening. Ini dulu. Sini tadi larutan kanji warnanya hijau sampai bening. Bening. Sampai secukupnya. Nah, di sini maksudnya secukupnya bahwa kan tadi kami telah menyebutkan kalau ditambahkan larutan kanji itu akan berwarna menjadi hitam pekat. Nah, di sini Na2S2O3 yang fungsinya untuk menetralkan, maka dia dari warna hitam pekat menjadi bening. Itulah yang maksud kami itu secukupnya, tidak ada takaran asalkan larutannya sudah berwarna bening. Setelah itu ada di timbang ikannya. Jadi untuk selanjutnya itu kita mengukur berat ikan sampel ikan maskoki yang kita gunakan pada saat ini atau Carassius aurantus. Nah, setelah dilakukan penimbangan, maka hasil yang diperoleh kemudian dicatat dan nantinya akan digunakan untuk proses selanjutnya. Dan inilah praktikum yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.